Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Untuk tadarus di siang hari ini kita melanjutkan bahasan yang tadi disampaikan di waktu pagi. Tadi telah disampaikan mengenai dialog antara seorang laki-laki yang tak dikenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialog itu dimulai dari seorang laki-laki yang bertanya, Ma akhbirni anil Islam. Rasulullah jawab, Al-Islamu antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadana wa tuhijjal baita man istata'a ilaihi sabila. Sudah dijawab itu oleh Rasul, orang itu mengomentari, sodaqta, engkau benar Muhammad. Lalu hanya lagi, wa akhbirni anil iman. Dan sekarang beritahukan kepada kami apa sih iman itu? Rasul menjawab, antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rasul udah menjawab itu, orang itu mengomentari lagi, sodaqta, engkau benar Muhammad. Selanjutnya nanya lagi, qala wa akhbirni anil ihsan. Beritahukanlah kepadaku apa yang dikatakan ihsan itu. Nah lalu Rasulullah SAW menjawab lagi, al-ihsan anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah yang seolah-olah engkau melihat Allah. Kalaulah engkau tidak melihat Allah, dan Allah itu pasti melihat kita, melihat kamu, kata Rasul itu. Udah jawab begitu, orang itu mengomentari lagi, sodaqta, engkau benar Muhammad. Nah yang hendak kita bahas pada pertemuan sekarang ini, pertanyaan dan jawaban orang itu yang ketiga tadi.
yakni ihsan. Secara bahasa, ihsan itu apa? Sangat baik. Sangat baik. Bukan sekedar baik, tapi sangat baik. Nah, yang Rasulullah jawab bukan makna ihsan dalam pengertian bahasa. Apa yang dikatakan sangat baik itu? Yakni, kata Rasul, anta'budallaha. Kamu beribadah kepada Allah. Jadi, esensi dari ihsan itu apa? Ibadah. Selanjutnya kesananya uraian untuk bagaimana sih ihsan itu? Bagaimana sih beribadah itu? Nah, ketika beribadah itu, kita harus punya perasaan bahwa kita lagi berhadapan dengan Allah. Seolah-olah Allah itu ada di hadapan kita. Dan dinyatakan dalam doa sholat kita ketika baca Al-Fatihah tadi. Iyyaka na'budu, hanya kepada kamu. Kamu di mana adanya? Di depan. Kami hendak beribadah. Dan hanya kepadamu kami akan memohon pertolongan. Jadi seolah-olah Allah itu ada di hadapan kita. Nah, yang perlu kita evaluasi dari ibadah kita, sudahkah muncul perasaan itu ketika kita melaksanakan ibadah? Jangan-jangan ketika beribadah itu, hati dan pikiran kita sedang berekreasi kemana gitu. Ya, sedang berekreasi kemana gitu ya. Ke balong, ke sawah, ke pasar. Gitu. Lagi apa? Ketika ibadah lagi hutang lagi. Nah itu. Jadi ketika kita beribadah ya ibadah yang mana aja dari mulai sholat, zakat, saum, haji, perasaan kita Allah ada di hadapan kita. Dan Allah juga melihat kita. Kalau kita meyakini Allah melihat kita, berarti kita meyakini Allah mengawasi kita. Kalau Allah mengawasi kita, coba kita akan lebih berhati-hati. Laksana karyawan, dia bekerja, dipantau terus oleh majikannya. Kira-kira gimana dia bekerja? Sungguh-sungguh. Bisa enggak dia kerjanya berleha-leha karena dilihat oleh majikannya, oleh bosnya? Enggak berani itu. Karena si bos itu mengawasi. Sekarang bosnya enggak mengawasi ini. Tapi sudah dipasang CCTV. Sama enggak? Sama. Kan kelihatan CCTV itu. Kamu saya pecat. Kenapa dipecat? Kamu kerjanya enggak benar sih. Mana buktinya? Nih CCTV. Nah itu. Walaupun kita tidak melihat bos, tapi bos itu melihat kita. Melalui CCTV. Terbukti kan sekarang. Kita enggak bisa melihat Allah. Tapi Allah udah pasti melihat kita. CCTV-nya. Di mana? Di mana-mana. Sekelilingnya itu. Depan, belakang, kanan, kiri. Ada. Apakah masih kurang pengawasan dari Allah itu? Nah itu
Jadi esensi ihsan itu adalah ibadah. Ibadah itu isinya apa? Ibadah itu isinya adalah rentetan amal-amal. Ya, ada nggak ibadah yang bukan amal? Ada nggak? Nggak ada. Amal anggota badan, amal lisan. Ya, ucapan jelas ditilai juga kan. Sabda Rasul, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, hendaklah berkata dengan baik. Kalau nggak bisa, diam. Lebih baik diam daripada ngomongnya kemana-mana. Ya kadang-kadang ngelantur. Sampai Rasul tegaskan nih. Orang yang berkata dengan bohong, dengan tujuan agar orang itu bisa tertawa, orang lagi tertawa, kata Rasul sampai 3 kali nyebutnya. Fawailullahu, fawailullahu, fawailullahu. Celaka dia, celaka dia, celaka dia. Nah makanya isi ibadah itu apa? Amal. Apakah semua amal itu bernilai ibadah? Tidak. Amal yang bernilai ibadah, amal yang bagaimana? Amal soleh. Pakai soleh. Sudah saya katakan kan, amal itu apa sih amal itu? Masih ingat? Amal itu perbuatan yang dilakukan dengan sadar. Kalau perbuatan itu dilakukan dengan sadar ataupun tidak, namanya fi'lun. Fi'il. Nah yang dinilai oleh Allah, yang disab oleh Allah, yang mana? Amal, bukan fa'al. Makanya amal itu agar bernilai ibadah harus soleh. Apa soleh itu? Soleh itu kebalikan dari fasid. Apa sih itu artinya? Rusak. Makanya la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah bumi itu soleh. Apa? Baik. Terus yang jadi ukuran amal itu soleh, amal itu baik apa? Yang jadi ukuran itu amal soleh dan tidaknya, amalnya itu didorong dengan iman. Iman lagi kan? Itu. Amal bisa soleh kalau yang mendorongnya itu iman. Sebanyak-banyaknya amal kalau dorongannya bukan iman, nggak jadi soleh. Ini iman. Rasa bahwa ini diperintah oleh Allah. Kalau sudah tujuannya Allah, semua proses menuju Allah dapat nilai. Yang telah kita bahas kan? Dari rumah kita wudhu. Kemudian wudhu itu tiada lain mau pergi ke masjid untuk sholat. Setiap langkahnya dapat poin pahala. Dan setiap langkahnya menggugurkan dosa. Kenapa? Dalam rangka wujudkan iman itu. Kita sholat diperintah oleh Allah. Sampai ke masjid. Sholat belum dilaksanakan karena belum waktunya. Dia duduk menunggu masjid. Duduknya saja dihitung sholat. Amal soleh. Kenapa? Semua dasarnya iman. Dihubungkan dengan Allah itu. Kita niat karena
karena Allah. Nah, makanya isi ibadah itu adalah amal soleh. Nah, kalau orang beribadah yang diisi isinya itu amal soleh, maka berarti orang itu sudah berbuat ihsan. Ihsan namanya. Ihsan. Dan orangnya yang berbuat ihsan disebut apa? Muhsin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Muhsin. Kalau orang itu sudah berbuat ihsan, oleh Allah akan dikasih pahala. Pahalanya namanya hasanah. Nah, makanya kapan hasanah kita dapat peroleh? Hasanah dapat kita peroleh sudah ada proses amal soleh. Ya, proses ibadah yang isinya amal soleh. Dapat ihsan. Di mana ihsan? Apa hasanahnya? Kapan hasanahnya? Hasanahnya dunia akhirat. Hasanah dunia akhirat hasanahnya itu. Kalau ya prosesnya itu adalah ibadah yang isinya amal soleh. Amal yang didorong oleh iman tadi. Kalau amalnya tidak pakai soleh, ya hanya apa saja? Hanya amal saja yang tidak didorong oleh iman, yang akan dia dapat bukan hasanah dunia akhirat, tapi hasanah dunia saja. Orang membantu orang lain. Dapatkah hasanah? Dapat. Itu. Dapat hasanah. Hasanah apa? Hasanah dunia saja. Tidak dapat hasanah akhirat. Nah itu. Nah makanya ada gitu orang yang hanya beramalnya untuk dunia saja. Ada. Walaupun dia tidak mengucapkan, kata Allah, ada orang yang berdoa, apa? Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Gitu, di surat Al-Baqarah kan? Rabbana atina di dunia. Ya Allah, berikanlah kami di dunia. Kalau nggak pakai soleh, nggak dorongan iman, berarti mintanya dunia saja. Dia dapat enggak? Nggak dapat di akhirat. Itu adil-adilnya Allah itu. Semua yang namanya amal kebaikan itu oleh Allah akan dikasih hasanah. Nah, kalau tanpa dorongan iman, hasanahnya dunia saja. Itu adilnya Allah. Kalau pakai dorongan iman, hasanahnya dunia akhirat. Nah, orang yang begitu doanya juga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Makanya orang akan dapat hasanah itu manakala lewat proses amal itu. Proses amal itu. Aisyah itu bertanya sama Rasul, "Ya Rasulullah, ada orang baik benar dan suka membantu orang lain. Hanya sayang ya Rasul, orang itu belum iman."
Orang Kristen belum iman. Ada orang Kristen bantu kita? Ada. Itu musim lebaran kan? Ada paket dari siapa? Ya, orang Kristen masih paket nih, hadiah lebaran kata gitu. Ya, orang yang sering belanja ke toko Cina kan? Itu ada THR? Ada. Gitu. Itu kebaikan kan? Hasanahnya apa hasanahnya? Dunia apa? Dia tidak akan berpindah belanja ke sana aja karena dia sudah berbuat kebaikan. Nah, makanya Rasulullah menyampaikan ayat wa qadimna ila ma amilu min amalin. Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan. Apanya? Pahalanya. Akan kami perlihatkan pahalanya. Faja'alnahu haba'am mansura. Hanya saja akan kami jadikan amalnya itu bagaikan debu yang berterbangan. Di akhirat. Dunia udah dapat dunia mah gitu. Cuma akhirat nggak dapat. Jadi si engkau itu udah dapat hasanah dunia. Apa hasanahnya itu? Nah, orang itu terikat langganan ke sana. Itu hasanah. So, apa? Mereka tujuannya juga untuk melihat pelanggan kan? Kalau enggak dikasih THR, nanti enggak belanja lagi ke sini. Hasanah dunia. Karena Allah punya sifat Rahman. Allah Maha Sayang kepada semua makhluk. Enggak dipilah-pilah, enggak dibeda-bedakan. Mau makhluk muslim, mau makhluk non-muslim. Disayangi oleh Allah. Dia hidup? Hidup. Dapat rezeki? Dapat. Bisa jadi orang kafir rezekinya bisa lebih banyak. Kenapa? Karena amalnya banyak, hasilnya banyak. Amalnya banyak. Apalagi amalnya itu lebih banyak menggunakan akal, bukan menggunakan tenaga. Orang Islam ini amalnya untuk dunia sedikit. Bahkan kurang menggunakan akal pikiran. Hasilnya ya sedikit. Sedikit hasilnya juga. Ya dagang cireng batinya segimana? Kenapa? Amalnya dia hanya menggunakan tenaga. Tidak menggunakan pikiran. Kalau udah pikiran kan modal ngikuti. Gimana cara dapat modal itu? Ya. Tidak dengan bank juga sekarang bisa. Rekanan yuk, saya punya ilmu, kamu punya harta. Yuk kita kerjasama untuk usaha ini. Nah itu. Nah makanya yang dikatakan ihsan itu intinya adalah ibadah. Yang disebutkan oleh Allah bahwa ibadah itu orang yang beribadah harus punya rasa dirinya melihat Allah. Dipantau oleh Allah. Walaupun Allah kita akan melihat Allah, Allah melihat. Kayak tadi siapa? Kayak karyawan dipantau melalui sisi TV. Dia kan nggak bisa melihat bosnya, tapi bosnya melihat. Kenapa nggak yakin seperti itu? Ya, kenapa kita nggak yakin sama Allah bahwa Allah itu melihat kita? Bos juga kita bisa yakini melihat kita. Pada kejauhan kan? Nah itu iman makanya. Jadi
Ihsan itu isinya ibadah. Ibadah itu isinya amal soleh. Orang yang beramal soleh berarti disebut muhsin. Gitu. Dan dihadiahi oleh Allah namanya hasanah. Hasanahnya kapan? Dunia, akhirat. Tapi kok kenapa? Saya ini kan beramal soleh. Katanya mau dihadiahi dua dunia akhirat. Tapi saya miskin loh. Nah, itu. Ya. Kaya itu tidak menjamin kesenangan kan. Tujuan kita hidup apa? Target kita hidup? Untuk dapat kebahagiaan. Allah tidak sadar. Allakum tuflihun. Wa ulaika humul muflihun. Bahagia. Bahagia isinya di mana? Di hati. Orang melimpah kekayaan belum tentu. Nah, makanya Bilal itu kan, Bilal itu ketika Rasulullah sampaikan bahwa Rasul ya diberitahu oleh Allah ya Bilal sudah ada di surga. Bilal di surga itu. Itu makanya kalau udah surga seperti itu, profesi saya akan tetap di tukang adzan aja. Tidak menggebu-gebu untuk menjadi orang kaya. Ya, kenapa? Saya udah nyaman dengan ini. Nyaman dengan bisa beribadah. Dengan adzan saja kan dapat surga. Dengan bersih-bersih di masjid aja dapat surga. Siapa? Maisarah. Bersih-bersih masjid kan? Itu. Waktu itu para sahabat juga menganggap pekerjaan yang tidak punya prestise lah gitu. Tapi ternyata dalam pandangan Allah justru orang itu punya prestasi yang baik. Sampai Rasulullah agak marah ketika dia meninggal tanpa diberitahu. Apakah kalian menganggap remeh sama perbuatan dia itu? Cuma bersih-bersih. Yang menjadi naik derajatnya apanya? Amal yang didorong dengan iman. Ya kalau kita dengan prestasi amal ini sudah nyaman dan akan menjadikan kita masuk surga, ya buat apa ngejar-ngejar dunia yang sebanyak-banyaknya itu? Kayak Bilal itu. Abu Hurairah. Makannya kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak. Ya, Abu Hurairah dapatnya itu hanya mendapatkan dari bagian zakat aja. Tinggalnya di mana? Tinggal itu di bedeng masjid. Abu Hurairah itu. Disebutnya juga apa? Ashabus Suffah. Di bedeng masjid itu tinggalnya. Apakah Abu Hurairah tertarik oleh Abu Bakar yang kaya? Tertarik oleh Abdurrahman bin Auf yang kaya? Tidak. Dengan profesi ini dapat menjadikan saya dapat surga, udah nyaman dengan profesi ini. Nah makanya falah itu adanya di mana? Di hati. Saya sudah sampaikan dalam falah itu, dalamnya ada apa? Ada fauz dan faros. Fauz itu apa? Faza fauzan azima. Artinya keberuntungan, kesuksesan, sukses. Kalau faros, bahagia. Farihina bima ataumullah min fadlihi. Bahagia. Jadi falah itu isinya apa? Ya sukses dan
bahagia. Kesuksesan dan kebahagiaan itu dirasakannya di mana? Di hati. Biarin mau orang katakan apa sama saya nggak punya apa-apa, nggak apa-apa. Tapi hati saya tenang. Dengan apa? Dengan iman. Firman Allah, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingat, dengan zikir kepada Allah dapat menenteramkan hati. Itu aja tambahannya. Nah, nanti disambung lagi. Boleh. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Menyangkut tadi. Boleh nggak? Nggak boleh ngasihnya. Kenapa? Kalau kita kasihkan sama dia, maka berarti kita mendukung terhadap perbuatan keburukan itu. Kalau mau saling tolong-menolong, tegas Allah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Saling tolong-menolonglah dengan jalan kebajikan dan takwa. Makanya hiburannya itu jangan lewat batas. Itu. Artinya kan tidak boleh melampaui batas. Kul wakulu wasrobu walatus, makan dan minum jangan berlebih-lebihan. Berpakaian juga jangan berlebihan. Berkata juga jangan berlebih-lebihan sampai melakukan perbuatan yang diharamkan. Silakan. Rasulullah juga pernah kan bercanda ya. Bercanda. Canda Rasul mengambil mana ini? Bahkan canda Rasul itu, Rasul dengan Aisyah. Aisyah dibelikan kuda, tapi ada sayapnya. Bawakan nih Aisyah, hadiah buat kamu. Gitu. Ya, nah itu dibelikan. Kok ada kuda ada sayapnya? Gitu ya. Ada, kata gitu kan ya Rasulullah itu. Aisyah bersama Rasul balap lari. Ya, yuk Aisyah kita balap lari. Ayo, kata Aisyah itu. Tenang, Rasulullah. Aisyah kalah. Ketika Rasulullah udah gemuk, karena gemuk dengan apa? Kata Rasul, gemuk itu sami'a maqalati. Aku gemuk karena dengan pendengaranku di mana-mana orang menerima Islam. Senang kan? Akhirnya gemuk badannya. Ketika udah gemuk, kata Rasul, ya Rasul, kita balap lari sekarang. Kata Aisyah itu. Rasul kalah. Ya Rasul, draw 1-1, kata Aisyah itu. Nah itu. Terus waktu itu lagi berkumpul dengan sahabat. Nah sahabat itu makan kurma. Rasul makan kurma. Ya. Biji kurma yang sahabat itu disimpan, disatukan dengan Rasul. Kata sahabat tuh Rasul banyak makan kurmanya. Iya, kamu makannya dengan bijinya. Nah, itu kan? Itu boleh saja. Ya, itu. Tapi tidak boleh ya melanggar batas yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, melanggar syariat. Masih ada? Ya, ihsan itu tadi sebutkan kan intinya ibadah. Ibadah itu isinya amal. Amal itu harus soleh. Ciri soleh didorong oleh iman. Kalau ikhlas kata kholasun, artinya bersih. Bersihkan apa? Bersihkan hati dari sifat syirik. Pendorong kita beramal itu hanya Allah, bukan selainnya. Kalau hanya Allah, maka itu namanya ikhlas. Nah makanya amal soleh itu amal yang harus ikhlas. Dorongannya iman tadi.
Makanya ikhlas dan iman nggak bisa dipisahkan. Bersih hati dari segala sifat ya yang menjadikan dia syirik. Faktor pendorongnya itu ikhlas namanya. Nah, yang kedua tadi amal-amal selain yang formal, sholat itu kan amal-amalan bonus sifatnya itu. Pokoknya kan sholat itu. Nah, makanya kalau orang tadi berbuat baik bersih-bersih aja, sholatnya tidak, berarti hanya dapat dunia saja. Dunianya apa? Dapat upah karena bersih-bersih di masjid. Itu makanya harusnya, baiknya bersih-bersih masjid itu adalah jangan diupahkan. Itu harus tanggung jawab masing-masing jamaah. Saya tertarik pada pojok harian itu. Ya, ini ada orang yang tidak mampu ngasih infak. Datang ke DKM. Ya Pak DKM saya mah nggak bisa untuk berinfak. Cuma dapat berapa lah nggak bisa. Udah. WC ini tanggung jawab saya kebersihannya. Kalau ada kotoran apa saja, saya bertanggung jawab. Akhirnya kebersihan di 5 masjid semuanya masing-masing ada yang megang. Kenapa itu? Pastilah untuk dapat surga. Nah, yang ketiga, orang belum Islam udah nikah, masuk Islam dua-duanya, enggak diperbaharui pernikahannya itu, karena inti nikah itu ada akad, ada ijab kabul, intinya itu ada ijab kabul. Enggak syarat itu, bukan syarat. Itu. Bukan syarat. Tidak pakai asyhadu alla ilaha pun enggak apa-apa, sah. Gitu. Akad intinya itu kan ya. Ada ijab itu apa? Menyampaikan kata-kata nikah ya. Saya nikahkan. Ada kabul. Makanya Abu Bakar itu diperbarui kan nikahnya? Perbarui kan nikahnya? Masuk Islam udah punya istri kan? Nikah lagi enggak? Enggak. Umar, masuk Islam udah nikah belum? Sudah. Udah punya anak kan? Abu Bakar udah punya anak gitu. Enggak. Enggak diperbarui nikahnya. Kenapa? Karena nikah itu ya, itu bagian dari muamalah. Muamalah. Iya. Bagian dari muamalah. Intinya ada akad. Tanpa mengucapkan asyhadu alla istighfar pun sah nikahnya itu. Kalau orang tua saya nikahkan anak saya bernama ini kepada Pak Haji Dedi dengan mahar sekian. Sah. Tidak mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Nah, kemudian ada syahadat, ada istighfar, itu untuk membangun suasana kekhidmatan secara Islam. So, ya sah. Ya. Itu. Makanya Abu Bakar kan enggak diperbarui nikahnya. Umar enggak diperbarui. Dan sahabat-sahabat yang lain yang masuk Islam, rata-rata sahabat di awal-awal Islam itu masuk Islam masing-masing sudah berkeluarga. Nah itu Rahman Rahimnya Allah itu. Diawali dari dia siap bersih. Gitu. Kotoran yang dulu dibuang. Dan Umar itu kalau kelahi itu bukan sekedar kalah ngajoprak, tapi harus sampai mati. Umar itu. Tempat bulatnya di mana? Di Jabal Hubes. Di samping Masjidil Haram itu ada gunung, sekarang udah dibongkar gunungnya. Nah di sana, pokoknya kalau siap duel dengan Umar itu harus pamit dulu sama orang tua, karena
Pulangnya tinggal nama. Tuh Umar. Enggak. Ada nggak sekarang doi sampai begitu? Enggak ada. Itu Umar. Ceger. Enggak. Ya. Abdurrahman Al-Ghifari, siapa dia? Begal. Itu. Begal asalnya itu. Pokoknya kalau lebih sadis dulu mah. Gitu. Lebih sadis dulu mah itu. Nah, mereka menjadi baik karena disibgoh dengan Islam. Sibgoh Allah. Sibgoh Allah itulah. Nah, kita sekarang yang sudah berislam harus lebih bersih daripada Umar karena udah Islam dasarnya juga. Ya, saja sudah. Barangkali itu sisa pembahasan bertemu di hari besok subuh. Karena nanti sore bagian apa? Riyadus Sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.